Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Market Indonesia di segmen mapping dan analisis emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Untuk informasi di bulan depan yaitu Oktober, kita mungkin akan membuat segmen baru di YouTube ini yaitu live trading. Di segmen ini nanti kita bisa analisa dan trading bareng-bareng ya teman-teman. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen live trading ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, sebelum kita ke analisis teknikal, saya mau review dulu mengenai analisis fundamental pergerakan harga emas di minggu yang lalu dan juga di hari yang akan datang. Nah, untuk review pergerakan harga emas di minggu lalu, dalam satu minggu terakhir ini, harga emas akhirnya mengalami all-time high lagi ya pada hari Kamis kemarin, tanggal 12 September 2024. Naik sampai ke level tertinggi di harga $2.589 ya teman-teman. Hal ini seperti yang sudah saya ungkapkan pada video mapping dan analisa emas di minggu yang lalu, bahwa data inflasi di Amerika yang terus mengalami penurunan. Pada hari Rabu 11 September 2024, data inflasi ini dirilis sebesar 2,5% dari yang sebelumnya 2,9%. Mungkin akan menyebabkan harga emas bergerak naik lebih jauh lagi. Nah, ternyata kejadian harga emas bergerak naik, break high terakhir ya, break resisten terakhir dan menuju ke all time high-nya di 2.589 ya teman-teman. Nah, setelah harga emas break all time high-nya, lalu saat ini harga emas bermain di kisaran range yang terbatas di antara 2.560 sampai 2.589 dolar. Pelaku pasar nampaknya di minggu ini masih wait and see, menunggu hasil dari FOMC statement dan pengumuman suku bunga Bank Sentral Amerika ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah berita yang perlu kita waspadai di minggu ini, yaitu besok pagi dini hari ya, hari Kamis tanggal 18 September jam 1 pagi. Ini ada berita Federal Fund Rate ya teman-teman. Jadi Federal Fund Rate ini adalah berita pengumuman suku bunga Amerika ya. Ini diprediksi akan diturunkan sebesar 25 basis point dari level 5,5% ke 5,25% prediksinya ya teman-teman. Jadi, jika suku bunga Amerika Serikat benar-benar diturunkan nanti malam, maka indeks dolar AS kemungkinan besar akan berpotensi mengalami pelemahan dan tentunya harga emas bisa bergerak naik kembali ya teman-teman. Jadi mari kita simak nanti malam ya, jam 1 pagi ya, dini hari. Kita lihat ini hasil actualnya berapa. Jika suku bunga benar-benar turun ke 5,25%, kita lihat nanti efeknya apakah harga emas akan bergerak naik kembali ya teman-teman ya. Nah, kemudian di hari Kamis juga tanggal 19 September ini ada berita Unemployment Claims US ya. Berita ini adalah berita klaim pengangguran ya yang ada di Amerika Serikat, mengacu pada jumlah individu yang mengajukan tunjangan pengangguran dari pemerintah setelah kehilangan pekerjaannya ya teman-teman. Jadi diperkirakan ini forecastnya akan sama 230.000 orang yang mengajukan tunjangan pengangguran di bulan ini ya. Diprediksi hasilnya sama dengan bulan yang lalu ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, untuk klaim pengangguran di Amerika Serikat ini ternyata data ini bukan data bulanan, melainkan ini adalah data yang akan rilis setiap minggunya ya teman-teman. Jadi jika hasil data actual lebih besar daripada forecast dan previous, artinya jumlah pengangguran bertambah, maka kemungkinan indeks dolar AS akan melemah dan harga emas akan bergerak naik ya teman-teman. Sebaliknya, jika hasil data actual lebih kecil daripada forecast dan previous, artinya jumlah pengangguran berkurang dan kemungkinan indeks dolar AS akan menguat dan harga emas kemungkinan akan bergerak turun. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis teknikal ya teman-teman. Jadi mapping di minggu lalu area kita juga bekerja cukup baik ya teman-teman. Jadi ini garis vertikal ini adalah pada saat saya buat video harga ada di sini ya. Ya, saya bilang kalau mau cari sell, ini supply areanya ada di sini ya. Ini juga masih bekerja dengan baik supply area. Kemudian buat yang mau cari buy, teman-teman bisa di level support ini ada level support ya. Saya garis-garisin ya. Kalian bisa cek video saya minggu lalu ya. Ini juga saya garisin support-supportnya dan ini di main area yang
paling oke lah untuk mencari opsi buy-nya ya. Tapi kemarin harga turunnya nggak banyak ya, turunnya cuma sampai di trendline ini, dan di support ini dia sudah mantul naik lagi. Dan pada saat itu memang saya bilang kalau seandainya data CPI itu turun lagi ya dari bulan sebelumnya, maka ini adalah rekor ya. Jadi data CPI atau data inflasi di Amerika Serikat terus turun dari bulan ke bulan, dan mungkin harga emas akan break high ya. Dan ternyata di sini kejadian harga emas kembali break high ya, all time high ya. Ini kan resisten terakhirnya di area merah ini, dan dia di break. Tapi itu dia breaknya nggak pas dengan rilis data CPI ya. Tapi rilisnya terkait data PPI di hari besoknya ya teman-teman. Data PPI ini juga ini data terkait inflasi juga sebenarnya, dan triggernya ada di sini ya. Dia break high ya. Dan untuk saat ini harga sedang bermain di dalam range ini ya teman-teman ya. Nih, di dalam range ini, sideways dia di sini ya. Nah, bagaimana dengan untuk mapping dengan minggu ini? Oke, habis ini saya gambar dulu mappingnya ya. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, saya udah gambar mappingnya ya untuk 1 minggu ke depan. Di sini ada supply area di 2584 sampai 2589. Kemudian demand area paling dekat ada di sini 2550 sampai 2544, dan demand area yang kita anggap mayor ya, ini ada di sini 2531 sampai 2524 ya. Ini yang menjadi titik perhatian paling kuat ini menurut saya di demand area yang mayor ini ya. Jadi kalau harga nanti bisa turun ke sini, ini spot yang terbaik untuk mencari open posisi buy atau mencari peluang buy ya, di dekat demand area ini ya teman-teman ya. Karena di demand area ini juga ini dekat dengan trendline ya teman-teman ya, trendline yang agak besar ini ya teman-teman. Kemudian kalau di demand area ini juga cukup menarik ya, ini untuk jangka pendek, karena kalau harga turun ke sini, di sini ada EMA 200 ya teman-teman ya. Jadi di sini ada EMA 200, di sini ada demand area yang bisa menjadi pijakan untuk mencari peluang buy ya teman-teman. Secara overall ini trennya sebetulnya masih cenderung naik ya. Kita lihat dari time frame daily, ini juga arah EMA-nya masih naik 200 dan 100 di H4. EMA 100 dan 200 juga masih up ya arahnya, di H1 pun juga masih sama. Jadi sebetulnya untuk peluang yang menarik adalah mencari peluang buy ya teman-teman, ketimbang cari sell-nya. Cuman kalau teman-teman gatel pengen nge-sell ya, menurut saya tunggu harga naik dekat supply areanya. Teman-teman bisa sell sini, tapi jangan lupa untuk stop loss-nya diletakkan di resisten terakhir ya. Karena kalau dia break ya kemungkinan dia akan naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Apalagi nanti pagi ada news yang akan rilis suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang diprediksi menurunkan suku bunganya sampai 25 basis poin. Tapi kadang di news seperti itu kadang sih bisa jadi yang pergerakan naik ini merespon news yang akan datang itu ya. Jadi bisa jadi ketika newsnya keluar malah ini drop turun emasnya. Kenapa drop turun? Karena orang-orang pada udah spekulasi kalau The Fed ini bakalan turunin 25 basis point. Jadi spekulasinya di sini. Trader-trader yang trading emas spekulasinya di sini karena The Fed akan menurunkan suku bunga, spekulasinya di sini ya. Ketika nanti malam suku bunganya rilis, bisa jadi ini harga akan drop. Tapi walaupun harga drop, ini akan menjadi peluang yang menarik untuk kita mencari peluang buy ya teman-teman, karena balik lagi secara teknikal ini kondisinya trennya masih naik sangat kuat kalau boleh saya bilang. Maka jika harga turun ke harga murah ya, harga emas, jadi ini akan menjadi peluang yang sangat menarik untuk kita cari opportunity buy ya teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di time frame H1 ini harga naik dan EMA-nya ikut naik ya. Dan biasanya ketika harga pertama kali touchdown EMA 200 ini, potensi kemungkinan besar harga bisa mantul di indikator ini ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di time frame kecil juga berlaku seperti itu ya. Seperti ini harga naik ketika dia touchdown EMA 200-nya, ini mantul naik ya di time frame 30 menit. Di time frame 15 menit dia juga sama, ketika ini harga naik terus dan dia turun mendekati EMA 200-nya. Ini juga maksudnya ini juga mantul ya di sini ya teman-teman.
Jadi ketika harga pertama kali menyentuh EMA 200 ini, entah kenapa ini keseringannya ya, atau kemungkinan besar dia mantul di sini ya. Jadi probabilitasnya itu sangat tinggi untuk harga mantul. Makanya itu di time frame H1 ini belum dia turun ke EMA 200-nya. Nah, makanya nanti teman-teman diperhatikan kalau harga turun mendekati EMA 200 di time frame H1 atau bahkan di H4. Oh, kalau H4 masih jauh ya. Nanti itu bisa teman-teman perhatikan seperti apa reaksi harganya ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas yang mau ada di hari lain selain hari Rabu, bisa minta klik tombol like-nya untuk video ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa profit semua ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye. Thank you.